ditanya soal umur, biasanya jarang loh ada yang menjawabnya dengan jujur. Kenapa sih? Takut ketahuan berumur ya? Tapi bicara soal umur, Otan punya beberapa fakta wow loh. Ternyata beberapa hewan punya umur yang panjang loh. Pasti penasaran kan? Ya udah, cekidot aja postingan si Otan berikut ini. Hewan pertama adalah gajah. Sobat Otan ini adalah salah satu jenis hewan di dunia yang berumur panjang. Menurut para ahli, rentang hidup gajah yaitu sekitar 60 hingga 70 tahun. Tapi ternyata ada yang melebihi rentang usia itu loh. Salah satu gajah yang tercatat sebagai gajah tertua di dunia meninggal pada usia 90 tahun. Gajah itu diberi nama Indriya. Ia hidup dalam penangkaran di kota Karnataka, negara India. Sebelum hidup di penangkaran, Indriya hidup di sebuah kawasan hutan lindung Sakrebel. Hingga kemudian, pada tahun 1968, ia ditangkap dalam sebuah operasi. Menurut petugas kehutanan setempat, gajah uzur tersebut belakangan menjadi pikun dan memiliki masalah pernapasan. Selain itu, ia juga memiliki masalah pencernaan dan penglihatannya semakin buruk. Sejak Indriya kehilangan giginya akibat usianya yang menua, petugas hutan memberinya makanan yang sudah dimasak. Hingga pada saat 10 hari terakhir hidupnya, gajah ini tak mau makan. Pada akhir bulan Januari tahun 2017, gajah ini pun menghembuskan napas terakhirnya. Hewan lain yang juga berumur panjang adalah kura-kura Aldabra. Dari data yang Otan peroleh, kura-kura Aldabra bisa tumbuh hingga tinggi 1,5 meter dengan usia mencapai 200 tahun. Tapi, menurut catatan The Guinness Book of Records yang dikutip dari laman guinnessbookofrecords.com, seekor kura-kura Aldabra bernama Jonathan dinobatkan sebagai hewan darat tertua di dunia yang masih hidup. Dipercaya ia dilahirkan sekitar tahun 1832 dan pada tahun 2021 ini usianya adalah 189. Kura-kura ini sekarang tinggal di Pulau Saint Helena di wilayah Atlantik Selatan. Wah, kalau gini sih, Otan enaknya manggil apa ya? Mbah, Eyang, Abah, Opung, Patuo, Kakek, atau apa nih? Siapa sangka ikan cantik ini ternyata masuk dalam kelompok hewan yang berumur panjang. Seekor ikan koi yang diberi nama Hanako dipercaya hidup hingga mencapai usia 226 tahun loh. Hanako meninggal dunia di tahun 1977. Wih, panjang umur juga kamu sob. Padahal rata-rata usia hidup ikan koi dari Jepang adalah 40 tahun. Pemilik terakhir ikan cantik ini adalah Dr. Oshihara. Dari kabar yang Otan tahu, Dr. Oshihara bisa mengetahui usia ikan koi kesayangannya ini setelah diteliti oleh Profesor Mayoshi di Laboratorium Ilmu Hewan di Kagoya Women's College. 2 buah sisik Hanako diambil sarinya dan diteliti selama 2 bulan. Dari hasilnya, kita bisa mengetahui besar pertumbuhannya dan juga usianya. Waduh, ada apa ini? Kalau bapak-bapak polisi sudah berbaris rapat seperti ini, pakai tameng lagi, berarti situasi sedang gawat. Benar kan? Rupanya ada masa yang coba membuat gara-gara nih. Sudahlah paman-paman, mendingan mundur aja. Jangan paksa terobos. Yang kalian hadapi itu bapak-bapak polisi tahu. Daripada... Tuh kan. Mereka keluar. Kalau mereka sudah hadir di sini, berarti situasi semakin tak terkendali. Masa rupanya juga jadi makin susah diatur. Semaunya sendiri aja deh kalian. Waduh, mana ada paman berpakaian aneh ini lagi.
Kalau tangannya lagi sakit dan dibebat gitu, nggak usah ikutan demo, kenapa sih? Mending di rumah aja. Wah, Otan ingetin sekali lagi ya. Sobat Otan mulai marah juga tuh. Mendingan paman-paman mundur deh. Nah kan, Otan gak tanggung jawab deh kalau sudah tergigit seperti ini. Maaf ya teman-teman, Otan ceritanya lebay. Sebenarnya kejadian tadi adalah simulasi pengendalian massa yang dilakukan oleh tim Sparta dan unit KA9 dari Satuan Sabara Kepolisian Resort Kota Surakarta, Jawa Tengah. Latihan atau simulasi memang selalu mereka lakukan dengan serius. Kebayangkan kalau mereka menghadapi massa perusuh sungguhan, bapak-bapak polisi harus selalu siap sedia. Otan kagum dengan ketangguhan bapak-bapak polisi ini. Eits, tapi jangan lupa, ada yang Otan kagumi juga soal ketangguhannya. Yap, benar. Tentu saja Sobat Otan ini. Perkenalkan nih teman, anjing jenis Belgian Malinois ini namanya Toro. Ia termasuk anjing tangguh, berenergi, sekaligus cerdas. Tapi, ketangguhannya tadi tidak akan berguna dengan baik kalau tidak memiliki kepatuhan terhadap penangan satwa atau handlernya. Setiap hari, anjing-anjing KA9 harus dilatih agar memiliki kepatuhan atau obedience. Penangan satwa sekaligus pelatih selalu mengulang-ulang dan melatih beberapa kata perintah sederhana, seperti perintah kerja, perintah duduk, perintah berhenti, perintah jangan, dan sebagainya. Kalau anjing tidak punya kepatuhan dan tak mengerti perintah, malah bisa berbahaya bagi orang lain saat mereka bertugas. Oh iya, seperti yang Otan bilang tadi, anjing jenis ini punya energi yang berlebih. Kelebihan energi ini harus disalurkan agar anjing ini tidak merasa tertekan alias stres. Salah satu caranya adalah dengan berlatih sekaligus bermain seperti ini. Si Toro paling senang main kejar-kejar bola seperti ini. Ayo Toro, kejar bolanya! Wih, kemanapun bola bergulir, si Toro berhasil menangkapnya. Gak ada capek-capeknya kamu sob. Bener-bener deh stamina alias ketahanan tenaganya. 100 jempol buat kamu sob. Pantas saja kalau sedang bertugas, tenagamu bagai tak habis-habis. Tak hanya energik, anjing jenis Belgian juga punya kekuatan super loh. Sebentar, Otan dan bapak-bapak pelatih akan menunjukkannya. Kalian pasti akan tercengang. Ayo Toro, tunjukkan kehebatanmu. 1, 2, 3. Wih, teman di rumah lihat kan kemampuannya melompat? Tinggi banget. Kemampuan supernya nggak ngadi-ngadi. Kita tunjukkan sekali lagi ya. Ayo sob, tenagamu pasti masih meluap kan? Stop. Paman editor, bekukan gambarnya. Tuh lihat, kalau bapak pelatih ini tingginya mencapai 170 cm, jangkauan lompatan si anjing Belgian Malinois ini bisa mencapai hampir 2 kali tinggi badan manusia dewasa. Hampir sekitar 3 meter loh jangkauan lompatannya. Dahsyat sekali. Teman di rumah ingat tidak? Pada adegan sebelumnya, si anjing Malinois ini mampu menerjang dan menggigit sasaran dengan tepat dan terarah. Kemampuannya ini tentu tidak usah diragukan lagi dong ya. Tapi Otan jadi penasaran nih, kira-kira seberapa kuat ya gambaran kekuatan gigitan anjing Belgian Malinois ini? Otan dan bapak polisi pelatih akan membuat pembuktian soal kekuatan gigitan sobat yang masih sepupuan dengan serigala ini. Bapak pelatih sudah siap dengan sarung pengaman yang dipasang selembar kikil atau kulit lapisan bawah dari daging sapi. Baiklah, ayo bapak pelatih, kita ujikan saja.
Wih, lagi-lagi ia bisa menyergap sasaran dengan tepat. Terjangan anjing ini juga tidak bisa diremehkan. Tuh lihat, bapak pelatih sampai jatuh terdorong oleh tenaganya yang kuat. Baiklah, sekarang kita lihat hasil kekuatan gigitannya. Ini dia bekas lubang hasil gigitan si anjing. Terlihat cukup dalam, bukan? Bahkan beberapa bagian lembaran kikil ini terlihat robek terkoyak. Jadi kalau berhadapan dengan anjing polisi ini, hati-hati ya teman. Kalau menghadapi perusuh yang membuat onar, serangan anjing KA9 ini cukup melumpuhkan. Dan daging tubuh yang tergigit bisa terkoyak-koyak. Ih, serem juga kamu, Sob. Lembaran kikil tentu tak seberapa. Bagaimana kalau kita ganti dengan potongan daging otot sapi yang lebih liat dan tak mudah hancur? Dan tentu saja, Toro selalu siap beraksi. Anjing jenis Belgian Malinois ini memang dikenal sebagai anjing penggembala dan anjing pekerja. Tapi kalau dilatih sebagai anjing penyerang, sasarannya jarang luput. Aba-aba siap! Ya, serang! Lagi-lagi, Toro berhasil menancapkan gigitannya pada sasaran. Sudah, Sob. Pelatihmu sudah memerintahkan untuk berhenti tuh. Stop menggigit. Dasar memang anjing yang terlatih. Toro selalu patuh sama perintah sang pelatih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daya rusak gigitan anjing ini. Tuh lihat, walaupun tak sampai hancur, tapi gigitan anjing tetap bisa merusak dan mengoyak daging sapi. Beberapa bagian daging terlihat koyak karena gigitan si Toro yang kuat dan tajam. Tak kebayang deh kalau kamu sampai menggigit Otan. Otan gak mau punya masalah sama kamu. Ngeri deh pokoknya. Tampaknya kamu mulai lelah, Sob. Ayo sini minum. Tapi tunggu dulu ya, sabar. Tunggu sampai pernapasan, detak jantung dan panas tubuhmu normal kembali. Biasanya, meminumkan air putih langsung usai olahraga berat dapat meningkatkan resiko gangguan irama jantung dan memperlambat kerja hati. Kalau ini tak terkendali, bisa-bisa hal ini menyebabkan kematian pada anjing. Nah, sepertinya sudah cukup. Sekarang kamu boleh minum, Sob. Teman di rumah, perhatikan deh. Anjing punya cara unik saat minum air. Ia memanfaatkan lidahnya untuk minum. Tak seperti manusia yang bisa menyeruput air melalui bibir, anjing tentu tidak bisa melakukannya. Tapi si anjing punya cara lain. Kalian tahu pakai apa? Lihat, anjing memakai lidahnya yang panjang untuk memasukkan air ke dalam mulutnya. Dan kalau diperhatikan, lidahnya akan melekuk membentuk mangkok. Air pun akan tertampung dan langsung diarahkan ke dalam mulut. Glek, glek, glek. Dahaga tentu tertuntaskan sudah. Lega. Si paman lagi ngapain tuh? Oh, mau unjuk gigi bisa menyelam tanpa alat bantu ya? Tapi kok bawa bambu dan besi segala sih? Teman-teman di rumah pasti ikutan penasaran dan kepo deh. Loh, kok sekarang bambunya dimasukin ke sela-sela karang sih? Ih, apaan tuh? Bentar, Otan kayak pernah lihat. Walah, ini kan sobat Otan, si Gurita. Masyarakat di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara menyebut gurita dengan nama boboka. Nah, karena gurita suka bersembunyi di lubang karang yang sempit, paman nelayan harus menggunakan bilah bambu untuk menarik sobat Otan ini keluar. Gak semudah dilihat, teman, karena seringkali harus pakai drama tarik-tarikan begini. Sob, bandel juga kamu ya. Ayo, menyerah saja. Yes! Akhirnya si paman berhasil. Teman, ada 289 spesies gurita di alam. Dari jumlahnya yang banyak itu, ada gurita yang memiliki racun sangat mematikan.
Ini contohnya. Kenalin teman, ini yang namanya Blue Ring Octopus alias gurita cincin biru. Tahu kan asal namanya dari mana? Di sekujur tubuhnya, total berbentuk cincin berwarna biru ini jumlahnya ada 60 teman. Cantik sih, tapi berbahaya. Kalian jangan tertipu sama motif tubuhnya yang menawan ya. Karena gurita cincin biru ternyata memiliki racun yang sangat mematikan. Bahkan racunnya ini 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Serem! Gurita cincin biru memiliki racun yang disebut tetrodotoksin. Menurut penelitian, satu tetesnya saja sanggup membunuh 26 orang dewasa loh hanya dalam tempo 1 menit. Pantas saja kamu mendapat julukan makhluk laut paling mematikan yang ada di planet bumi. Racun gurita cincin biru terdapat pada air liur di mulutnya. Racun tersebut akan digunakan ketika dirinya merasa terancam atau sedang makan seperti ini. Kepiting, terutama yang berukuran kecil, memang makanan si gurita cincin biru. Gurita akan menyergap si kepiting. Selanjutnya dengan mulutnya, ia akan menghisap si kepiting. Nah, disinilah racun si gurita berperan. Tujuannya tentu saja untuk melumpuhkan kepiting. Terutama meredam serangan capit kepiting yang lumayan tajam. Pertanyaannya, gurita kan nggak punya gigi. Lantas gimana cara menghancurkan cangkang kepitingnya ya? Jadi meski nggak punya gigi, gurita cincin biru sebagaimana gurita lain punya paruh yang tersembunyi di mulut mereka. Paruh mereka ini terbuat dari zat keratin yang berguna untuk menghancurkan cangkang kepiting saat mereka memakannya. Setelah selesai makan, si kepiting akan dikeluarkan kembali seperti ini teman. Wah, tinggal cangkangnya doang. Luar biasa kamu sob. Tanda si gurita ini sedang merasa terancam adalah ketika warna cincin birunya yang akan menyala seperti ini. Warna tubuh Sobat Totan ini juga bisa berubah jadi oranye loh. Perubahan warna mendadak yang bertujuan untuk menakuti musuh ini disebut juga dengan istilah aposematik. Kalau begini, alamat gak punya temen sob, serem sih. Buktinya, ikan ini langsung batal memangsa si oktopus begitu menyadari cincin-cincin birunya berwarna terang menyala. Kebayang dong perpaduan rasa bumbu rempah yang sedap dengan kenyalnya daging gurita. Teman di rumah dijamin ketagihan deh.